Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali Al-Faqir Isa Al-Kaf bisa menemani ikhwan akhwat pada pagi hari ini di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama guru kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio, Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan spesial hari ini kita bersama salah satu konsultan human resource, kalau bahasa kerennya begitu, atau bahasa Indonesianya adalah konsultan sumber daya manusia bersama Pak Syafril Lubis. Assalamualaikum Pak Syafril. Insyaallah sehat Pak Syafril ya. Alhamdulillah. Pak Syafril hari ini keliling-keliling tapi masih bisa menyempatkan ke Radio Zatul Rahim. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Syafril. Hari ini insyaallah ikhwan akhwat kita akan membahas bagaimana memelihara silaturahim antar rekan kerja supaya kita menimbulkan situasi yang kondusif, situasi yang nyaman di lingkungan kerja kita. Pasti insya Allah bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian di rumah, barangkali yang punya usaha, yang punya kantor, yang punya lingkungan pekerjaan, yang punya bisnis. Insya Allah ilmu yang akan kita dapat hari ini adalah ilmu yang mahal dan bisa kita terapkan secara langsung. Namun alangkah baiknya sebelumnya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan rahmat dan hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita supaya kita bisa menerima hidayah-hidayah dan rahmat yang insya Allah akan kita dapatkan pada kesempatan pagi hari kali ini. Khonofat Al-Faqir Isa Al-Kaf ditemani juga dengan Atep Setia Budi yang sebagai kameramen beserta para Masya Allah para murid-muridnya Mas Atep ini. Ada Cahya, ada Raisya, ada siapa teteh namanya? Dina, Masya Allah dari SMK 4 ya, Negeri Cilengsi, Bekasi. Teh Dina dari Bekasi juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga ada Kang Fahri di meja operator. Ikhwan akhwat, sekali lagi Al-Faqir bacakan tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana memelihara silaturahim dengan rekan kerja. Ada atasan bawahan atau bisa barangkali satu grup, satu divisi dan lain sebagainya, dengan menjauhi hal-hal yang menyebabkan sakit hati dan tetap menjaga hubungan yang positif, walaupun kadang-kadang pastilah kita kadang-kadang cenderung dikecewakan. Nah, Masya Allah, ini agak susah ya Pak Safril ya. Masya Allah, kita gimana caranya merawat hubungan antar rekan kerja kita, karena kita sama-sama punya kepentingan masing-masing di tempat pekerjaan. Betul Pak Safril, begitu ya. Masya Allah. Dan juga pasti namanya orang kerja ada salahnya, ada salah komunikasinya, ada miskoordinasinya, miskomunikasinya. Barangkali Pak Safril bisa kasih pengantar terlebih dahulu sebelum kita sama-sama dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Pendengar dan pemirsa Rasil yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita berbicara tentang productivity. Yang kita sudah bahas sejak awal program ini adalah bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah paling rendah di ASEAN. Itu 74,4%. Sedangkan yang tertinggi adalah Filipina, 80,1%. Dari serangkaian analisis itu,
kita sudah berbicara tentang bagaimana meningkatkan produktivitas yang intinya adalah memperbaiki perilaku, memperbaiki hubungan, meningkatkan perhatian, memberi empati, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Apabila di satu lingkungan kerja terbentuk kondisi yang nyaman dalam arti hubungan antar karyawan, hubungan antar rekan-rekan sekerja, baik dengan bawahan, dengan atasan, dengan rekan sekerja atau peers itu bagus hubungannya, maka akan muncul kenyamanan dalam bekerja. Dan kenyamanan ini bukan hanya kenyamanan fisik, tapi kenyamanan dalam mengembangkan pemikiran, kenyamanan di dalam menumbuhkan kreativitas, dan seterusnya, yang ujungnya adalah membawa hal-hal produktif baru di perusahaan. Kita bisa rasakan, kalau kondisi di lingkungan kita bekerja itu tidak nyaman, kita baru mau berangkat kerja saja pun sudah tidak nyaman. Nah, dengan kenyamanan ini, kenyamanan yang kita bahas dalam konteks ini adalah yang dimaknai dengan silaturahim. Dan salah satu inti silaturahim ini disebut dengan hubungan yang kondusif. Secara umum dikatakan kondusif. Kondusif itu adalah sederhananya bagaimana ketenangan dan ketertiban dalam kita berkegiatan sehingga menghasilkan hasil yang positif pula. Nah, jadi hubungan yang baik dengan sesama rekan-rekan sekerja itu akan membawa kondisi yang akan mendorong tumbuhnya produktivitas yang optimal. Dalam pandangan manajemen umum adalah seperti itu. Tapi kita akan lihat, bagaimana Islam melihat seperti ini, bagaimana Islam membimbingnya, sehingga hubungan silaturahim ini bisa menjadi satu pendorong bagi peningkatan produktivitas. Kita perlu tanya guru-guru kita, Ustaz Isa. Betul-betul, Masya Allah. Khair Pak Syafril. Dan barangkali kalau boleh titip pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menghadapi crash atau konflik ketika kita di lingkungan kerja karena perbedaan komunikasi atau perbedaan budaya karena rumahnya, daerahnya masing-masing ada perbedaan, termasuk sukunya. Bahkan kita pernah menemukan satu sensitivitas karena permasalahan di rumah, karena sama suami ada masalah, dibawa ke lingkungan kerja, akhirnya pekerjaannya juga berantakan dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah dapat kembali melanjutkan dialog kita di seputar productivity atau meningkatkan produktivitas kita. Bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, ada Bapak Syafril kita, sesepuh kita yang baru melangsungkan pernikahan, masih dalam suasana pengantin baru ya. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Atep, Fakhri, kemudian anak-anak kita, putri-putri kita yang sedang magang, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan media kita ini media yang dapat menghubungkan dan menyatukan hati sesama kita, yang dapat menerangi perjalanan kita dengan penuh rahmat dan kecintaan, jauh dari kebencian, permusuhan, atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dapat membuat jarak di antara kita berjauhan, padahal kita merupakan satu keluarga. Kita semua tahu bahwasanya manusia ini merupakan makhluk sosial. Dalam Islam,
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa asal-usul manusia ini berasal dari entitas yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kakek kita yang merupakan asal-usul manusia bersama nenek kita yang diciptakan Allah dari entitas yang sama, baik fisiknya maupun jiwanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan Allah juga jelaskan buat kita, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan makhluk yang bernama insan ini. Dengan sendirinya kata insan mencakup pria dan wanita, semua diciptakan dari sari-sari pati tanah. Sedangkan kakek nenek kita langsung diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Dan Allah jadikan juga jiwa mereka, ya, subhanallah, saling bertalian. Karena wanita merupakan belahan jiwa dari apa? Laki-laki. Nah, dari sepasang anak manusia ini Allah ciptakan keluarga besar manusia. Bukan hanya terikat dengan hubungan suku, bangsa, atau warga, tapi lebih daripada itu, mereka semua berasal dari entitas yang sama, berasal dari ayah ibu yang sama, pernah berkumpul dalam rahim ibu yang sama. Jadi dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa kita ini keluarga besar, ya, yang terikat oleh rahim yang sama. Hingga Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan di antara orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang mendapatkan gelar fasik adalah yang memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu hubungan silaturahmi. Silaturahmi ini seringkali, ya, difahami secara sempit, hanya terbatas pada ayah, ibu, anak, saudara, saudari. Ini salah sekali. Quran berbicara mengenai silaturahmi dalam arti yang luas, yaitu keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Ditambah lagi juga, ya, mereka terikat dengan keimanan yang sama. Maka menjadi sewajibnya di antara sesama keluarga besar manusia, apalagi yang beriman, untuk bekerja sama, saling membantu, saling menopang, saling menjaga, saling melindungi. Hingga Nabi dalam satu hadis mengatakan, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman laksana apa? Bangunan yang saling topang menopang. Dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman merekalah orang yang bersaudara dalam persaudaraan yang sejati. Karena kalau persaudaraan hanya sesuku, sebangsa, dan lain sebagainya, persaudaraan yang semu. Dalam awal surat An-Nisa, Allah menjelaskan bahwa kita ini merupakan keluarga besar yang diciptakan dari asal-usul yang sama, dari sepasang anak manusia yang sama. Kira-kira, Pak Syafril, berdasarkan ini, sewajibnya enggak kita semuanya untuk apa? Sudah seharusnya. Untuk betul-betul di antara sama keluarga besar manusia. Katakan bukan sesama yang sama dalam di antara sesama keluarga manusia saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan saling membantu. Yang punya kelebihan membantu yang kurang, yang kuat membantu yang lemah, yang berilmu membantu mereka-mereka yang tidak berilmu, yang memiliki kekuasaan melindungi orang-orang yang di bawah. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, di antara orang yang beriman Allah ingatkan wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Nah, dalam sub masyarakat manusia yang begitu besar, di antaranya keluarga yang bekerja sama dalam satu perusahaan. Itu merupakan sub, atau gambaran apa? Miniatur dari apa? Dari keluarga besar umat manusia. Bekerja di perusahaan yang sama, atau bekerja di kantor yang sama, untuk dapat menghasilkan kinerja yang terbaik, meningkatkan productivity, harus ada apa?
harus betul-betul ada insijam. Ada insijam. Di mana di antara anggota karyawan, begitu pula antara atasan dan bawahan, terdapat di antara mereka rasa rahmat. Dan yang menjadi motivator dari rahmat tersebut banyak sekali. Dari asal-usul kita, ya. Kemudian juga dari hubungan kita, ya. Sesama anak bangsa, kemudian bekerja di perusahaan yang sama, ditambah lagi ikatan keimanan, tidak ada alasan bagi kita untuk saling membelakangi atau saling menjatuhkan sesama saudara kita. Oleh karena itu pesan Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi orang yang beriman, kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa, permusuhan. Kalau dua orang saling bermusuhan, kewajiban kita untuk menengahi dan mendamaikan. Sampai Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin untuk membaikkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan dampak dari apa? Dari putusnya rahim ini bukan hanya di antara 2 orang, tapi dampaknya luas. Sampai Nabi mengatakan dalam satu majelis bersama sahabatnya, la yujalisna qati'ur rahim. Orang yang memutuskan rahim, ya, jangan duduk bersama kita. Fa inna rahmatullah la tanzi'u ala qaumin fihim qati'ur rahim. Karena rahmat Allah tidak akan turun pada satu majelis kalau di antara mereka ini ada orang yang memutuskan rahimnya. Jadi bukan hanya terhadap yang bersangkutan, sampai majelis tempat dia berkumpul putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban kita untuk mendamaikan, tidak boleh membiarkan. Akhirnya satu orang bangun dari majelis, meninggalkan Rasulullah, tidak lama kemudian dia kembali. Rasulullah tahu ada pemberitahuan dari Allah. Dari mana kamu datang ya fulan? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi saya mendengar ucapan kamu bahwa orang yang memutuskan rahim jangan duduk di tengah-tengah kami. Karena rahmat Allah tidak akan turun pada satu jamaah di mana salah seorang mereka memutuskan rahim. Kebetulan antara saya dan paman saya terdapat perselisihan. Saya kembali menyambung hubungan saya, ya, agar kita tidak terhalang dari rahmat Allah. Subhanallah, begitu terjadi kerukunan, kekompakan, subhanallah, ikatan di antara mereka itu akan semakin erat. Hingga pada saat mereka selesai bekerja merindukan keluarga di rumah, pada saat mereka di rumah pagi hari merindukan keluarga mereka di tempat mereka bekerja. Hingga ada seorang mengatakan, tempat pekerjaan saya merupakan istri kedua saya. Ini gambaran bagaimana dia mencintai pekerjaannya. Nah, seperti yang Pak Syafri bilang, kalau orang dari rumah merasa tidak nyaman di pekerjaan, dia merasakan seperti ada beban di atas pundaknya, juga asam lambung akan meningkat. Dia mulai mual, mulai batuk-batuk. Itu merupakan fakta yang saya saksikan di lapangan. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama. Begitu kita akan mengajar di suatu tempat yang tidak nyaman, di tempat masyarakat yang lalai, apalagi kalau para pengusaha, pejabat bersatu, mereka memandang ustadz yang menyampaikan ceramah ini seperti artis, bukan sebagai pembawa misi. Jadi kita mau berangkat ini berat. Mereka beranggapan dengan uang yang mereka sediakan, kita ini akan bergembira. Padahal sedikit pun kita tidak mengharapkan apa yang di tangan mereka. Seharusnya mereka menginginkan apa yang bakal menyelamatkan mereka. Jadi kita lihat memang dalam pekerjaan itu betul-betul harus ada pengertian, tafahum di antara orang yang bekerja. Di samping tafahum harus ada ta'atuf, kecintaan dan kasih sayang. Kecintaan ini bukan hanya basa-basi, tapi begitu kita menyaksikan saudara kita yang bekerja bersama kita lemah, kita harus berikan dukungan. Di saat dia sakit, kita berikan perhatian dan kepedulian. Di saat dia ada masalah di tengah-tengah keluarganya, kita ikut memberikan bantuan. Bukan kita intervensi dalam urusan pribadi, tapi kita membantu menyelesaikannya. Katakan suami istri ribut, teman kita yang perempuan datang pada istrinya, yang laki-laki datang pada suaminya. Kalau ada persoalan, umpamanya mereka sedang memikul beban hutang, kalau kita ramai-ramai mengumpulkan uang sedikit-sedikit, bisa membantu meringankan beban dia. Betul tidak? Tapi kalau tidak ada ta'atuf dan tidak ada tafahum, mereka akan gengsi untuk menampakkan persoalan mereka. Akhirnya pergi ke pinjol. Akhirnya hutangnya apa? Melilit,
membuat dia kehilangan pekerjaan. Nah, gambaran masyarakat Islam yang Allah gambarkan dalam seluruh kerjasama mereka, aktivitas mereka, seperti gambaran Rasul, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'ala lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, kerjasama mereka, gotong royong mereka, seperti satu jasad. Kalau satu saja anggota badannya sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau gigi sakit, kita merasakan perasaan tidak nyaman. Betul nggak? Makan nggak enak. Kemudian cengat-cengot tidur tidak nyaman. Kalau ada orang ajak ngomong, kita nggak nyaman. Betul nggak? Padahal itu hanya sakit di bagian gigi. Tapi subhanallah deritanya kemana-mana. Begitu juga kalau saudara kita susah, kita nggak merasakan susah. Saudara kita berduka, kita bergembira, berarti tidak ada iman di hati kita semuanya. Jadi Pak Syafril dalam hal ini mungkin merupakan seksi terakhir kita ya dalam meningkatkan produktivitas di antara kita semuanya. Dan ini mencakup seluruh aspek pekerjaan yang kita geluti. Baik sebagai karyawan di pabrik, di sebuah perusahaan, atau katakan di sebuah kantor. Kita kalau bisa membuat semua karyawannya nyaman, merasa memiliki pekerjaan tersebut, merasa mencintainya, ya, karena ada keharmonian. Atasan tidak jaim, kemudian yang di bawah tidak bermuka-muka, perlu kebebasan mereka merasakan bahwa itu merupakan keluarga mereka kedua di samping keluarga mereka di rumah. Nah, saya memberikan contoh di sini Pak Syafril. Pernah saya sampaikan kemarin dalam dialog keluarga mengenai gambaran kehidupan